Ertif adalah pengarang light novel yang selalu merangkai bab-babnya menjadi satu kesatuan utuh, tapi kehidupannya, sebaliknya. Selalu diludahi teman-teman lama, ditendang penjaga toko karena salah bayar, bahkan dibuang tuan rumah ketika mampir minta minum. Dia hanyalah pecundang abadi di mata semua orang. Suatu hari, dia berjalan mencari inspirasi untuk bab terbaru. Kaki terasa berat, pikiran kosong, sampai dia melihat koin lusuh tergeletak di trotoar. Dia memungutnya, mengelap debunya, ketika mendengar tangisan lemah. Seorang ibu renta berdiri bingung di sudut jalan. Nak, maaf boleh bantu sebentar. Saya baru ditipu orang yang bilang, temanku dulu. Ertif berhenti. Apakah aku harus bantu sampai tuntas atau? Gumamnya dalam hati. Tanpa ragu lagi, dia mengambil segenggam koin dari dompet dan juga koin lusuh itu, memberikannya kepada ibu itu. Terima kasih nak, tapi simpan saja koin itu. Mulai pekan depan, kau akan dapat kejutan tak terduga. Maaf sudah merepotkanmu. Ibu itu tersenyum cerah, mata bercahaya. Ertif hanya bisa menggigit bibir, ragu-ragu menerima koin kembali. Dan benar seperti yang dikatakan. Hari berikutnya, dia kelaparan, isi kulkas tidak ada satupun yang tersisa, uang di tabungan dan yang ada di dompet pun habis semuanya. Tiba-tiba, seorang pria mendekat, mengajaknya ke pesta makanan gratis di taman terdekat. Dan apa yang ada di sana? Semua makanan kesukaannya, ramen pedas, takoyaki, bahkan matcha parfait. Sejak itu, setiap langkah Ertif dipenuhi kejutan menyenangkan. Ketika dia kesulitan bayar sewa, ternyata pemilik rumah memberinya diskon besar karena menyukai light novelnya. Ketika dia butuh referensi untuk bab baru, seorang penulis terkenal secara tidak sengaja bertemu dia dan mau berbagi pengalaman. Ertif pun menyadari, koin lusuh itu bukan cuma benda tua, itu adalah kunci untuk membuka pintu ke kehidupan yang dia tidak pernah bayangkan. Dan cerita light novelnya, semakin hari semakin populer, karena di dalamnya terkandung makna sebenarnya, bahwa bahkan pecundang abadi bisa menjadi pemenang, asal mau membuka hati untuk membantu orang lain. Dan pada akhirnya kehidupan Ertif mulai berubah seiring dengan musim berganti, hari berganti, dan kini Ertif telah mempunyai rumah idaman yang dari kerja cerdas dan kerasnya. Dan kini Ertif yang sedang menulis di bangku taman, senyum lebar sambil memegang koin lusuh itu, dan judul buku yang ditulis itu berjudul Koin yang Mengubah Arah Cerita. Bagaimana? Apakah Anda percaya cerita kali ini diangkat berdasarkan kisah nyata? Kalau Anda semua percaya, saya ucapkan, selamat dan Anda harus lebih banyak mendengarkan kisah kami lainnya. Tunggu sebentar. 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 Tunggu dulu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Cerita ini masih akan berlanjut. Jadi simak baik-baik. Dan dengarkanlah. Jangan beri alasan dengan berkata, Wah, cerita ini cocok jadi teman tidurku. Waktu pun berganti. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun pun berlalu. Dan kini, seorang pemuda bernama Articlevy Bearing, pengarang light novel yang karyanya tak pernah laku dan hidupnya lebih mirip karung pasir, dihina, ditendang, diludahi, dan dibuang oleh lingkungan sekitarnya. Suatu sore, saat berjalan sendirian di taman demi mencari inspirasi untuk melanjutkan bab berikutnya dalam novelnya, ia menunduk dan melihat sebuah koin lusuh tergeletak di tanah. Warnanya pudar, namun terasa hangat ketika disentuh. Ia memungutnya tanpa pikir panjang. Sambil menggenggam koin itu, matanya tertumbuk pada seorang ibu-ibu renta yang tampak kebingungan. Articlevy Bearing mencoba mengabaikannya, namun wanita itu berkata lembut. "Nak, maaf. Bolehkah bantu ibu sebentar? Ibu baru saja ditipu seseorang, yang katanya teman sekolah ibu dulu." Articlevy terdiam. Dalam hati ia bergumul. Aku bukan siapa-siapa. Tapi apakah aku harus bantu? Atau aku harus pergi saja? Tanpa menjawab, ia merogoh sakunya, mengeluarkan segenggam uang receh yang ia bawa dari rumah, termasuk koin lusuh tadi, dan memberikannya kepada si ibu. Namun wanita itu tersenyum hangat dan berkata, "Maaf ya nak, tapi koin ini jangan diberikan kepadaku. Simpanlah. Kau akan mendapatkan kejutan yang tak terduga di kemudian hari. Dan juga,
Maaf ya sudah merepotkan dirimu. Iya. Baik, Bu. Beberapa hari kemudian, Artie Cliff duduk di kamarnya yang sempit, perut keroncongan, isi dompet nol. Saat ia hendak keluar untuk mencari mie instan diskon, ia melihat spanduk besar. Festival makanan gratis hari ini. Spesial untuk penulis amatir. Ia pun masuk dan sedikit terpanah, melihat semua makanan favoritnya tersedia, dan juga tak ada biaya sepeser pun. Bahkan, salah satu panitia menyodorkan kartu nama. Kak Artcliffe, kan? Aku baca cerita kakak, seru banget. Kami tertarik untuk mengangkatnya jadi film layar lebar. Iya. Makasih, tapi nama saya Artie Cliff. Artie Cliff Bearing. Dan maaf, saya gak punya kartu nama untuk diberikan kepada Anda. Sejak hari itu, hidup Artie Cliff berubah drastis. Tawaran demi tawaran berdatangan. Koin lusuh itu tetap ia simpan di dompet, sebagai pengingat bahwa dunia bisa berubah dalam sekejap, asal mau membuka hati untuk kebaikan kecil, meskipun ia hanya menganggap koin kecil itu sebagai tanda saja, dan bukan sebagai benda keberuntungan yang abadi. Dan saat dia menulis novel terbarunya di salah satu taman, Artie Cliff tersenyum, dan layar ponselnya berbunyi. Email baru masuk, undangan ke acara penghargaan penulis nasional. Esok harinya, Artie Cliff berdiri di atas panggung, senyum canggungnya memancar. Kamera berputar memperlihatkan wajah para penonton yang bersorak, termasuk ibu renta itu yang kini duduk di barisan depan sambil melambai pelan, lalu menghilang seperti hembusan angin. Karena ia masih belum percaya bahwa ia bisa terpilih ke dalam acara tersebut. Sejak kejadian acara nominasi dan festival makanan gratis itu, Artie Cliff mulai merasa hidupnya tidak masuk akal. Besoknya, ia berjalan melewati toko buku bekas dan melihat buku yang familiar sekali, bahkan tak pernah diterbitkan resmi, dipajang di rak rekomendasi. Penulis misterius ini memiliki gaya unik, sangat cocok untuk pembaca era sekarang. Tanda kecil di bawah bukunya. Apa ini? Semua sudah tak masuk akal atau bisa dikatakan, gue cuma manusia biasa. Setiap hari, ada saja kejutan aneh yang menyenangkan bermunculan. Sedang butuh laptop. Ada kuis dadakan di jalan. Hadiahnya laptop, dan menang. Sedang kehabisan kertas. Malah dapat kertas bekas, dari tetangga kanan kiriku. Hidup itu memang aneh. Tapi masa hanya sebuah koin lusuh jadi beruntung? Maaf, kamu Artie Cliff Bearing. Dewa pena yang misterius. Apa boleh minta tanda tangannya? Pemilik toko melihatnya dan berteriak kegirangan. Dan juga lagi hujan deras, semua payungku rusak, tiba-tiba ada gadis cantik berpayung bilang. Maaf, Kak Artie Cliff Bearing bukan? Aku fans berat tulisanmu, Kak Artie Cliff. Aku pun terasa sulit sekali menghela nafas dan hanya pasrah. Kenapa sejak mendapatkan penghargaan itu? Gumamnya dalam hati. Terima kasih banyak, tapi kenapa wajah Anda muram sekali? Maaf kalau saya lancang. Tidak apa, saya hanya sedikit bingung. Kenapa hidup saya tiba-tiba jadi mendadak beruntung seperti ini ya? Apa mungkin ada orang lain yang nasibnya sama seperti saya? Sebelumnya maaf kalau lancang, tapi apakah Kak Artcliffe perlu bantuan? Saya siap membantu untuk jadi asisten kakak. Ucap si penjaga toko buku. Terima kasih, tapi akan kupikirkan terlebih dahulu. Dan ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa tahu aku penulis light novel ini? Apakah karena kamu sering membaca di toko buku punyamu ini? Aku memang sering membaca, akan tetapi, toko ini bukan punyaku. Saya hanya punya kafe kecil, tak jauh dari sini. Kalau mau mampir dan tertarik silahkan berkunjung, kafenya yang bertuliskan. Yuk, numpang di kafe dulu. Artie Cliff berpikir sesaat, dan pada akhirnya dia menyetujuinya. Dia juga cantik, mungkin jago gambar. Ini gadis tipeku banget. Akhir pekan ini aku berkunjung. Akhir pekan tiba, dan Artie Cliff menempati janjinya. Ia tak menyangka, ternyata kafenya dibuat seperti hutan rimba. Artie Cliff pun terpanah dibuatnya sehingga dia tak bisa berkata apa-apa. Kenapa berdiri di luar saja? Ayo masuk, akan ku buatkan hidangan yang terenak dan terbaik dari kafe ini. Iya. Jawab Artie Cliff yang masih terpaku pada konsep bangunan kafenya. Jadi, Kak Artie Cliff mau pesan apa? Maaf. Tapi sebelumnya, saya rasa kita itu seperti sepantaran atau seumuran. Iyakah?
Ah ya, sebelumnya belum perkenalkan diri saya ya. Perkenalkan nama saya Mawaria Alma. Tanpa terasa, dari pagi hingga petang, asyik mengobrol dengannya, obrolannya nyambung, dan tak disangka sajian yang tadi kupesan sudah habis, kopi hangatnya terasa nikmat. Sementara gadis itu, tatapan matanya berbinar-binar. Jadi, kalau boleh, aku jadi ilustrator sampul light novelmu. Ya, boleh saja. Ya, tak diduga-duga. Ternyata kamu itu sepantaran denganku. Dan kamu bisa paham apa yang aku inginkan. Terlebih lagi, suara asli kamu seperti ini ya. Dia juga cantik, jago gambar, dan ternyata masih sendiri. Ini anime banget. Apakah ini mimpi jadi nyata? Tapi seperti ada sesuatu yang mengintai diriku. Gumamnya dalam hati. Wah, nampaknya sudah mulai gelap. Aku harus pulang. Terima kasih atas sajiannya. Dan akan kukabari kalau aku minta bantuanmu ya. Sesampainya di kamar rumahnya. Ah, apa ini beneran dunia nyata? Atau cuma cerita yang kutulis tapi lupa? Ah, nikmat sekali hidup ini. Sampai suatu malam, koin lusuh itu berpendar cahaya. Artikliff membukanya, dan terlihat angka kecil di permukaannya, 08. Angka apa ini? Tanyanya keheranan, dan di saat yang sama, tiba-tiba notifikasi misterius muncul di laptopnya. Tersisa 8 kejutan. Gunakan dengan baik. Artikliff Bearing. Apalagi ini? Artikliff terdiam. Tiap kejutan ternyata bukan cuma kebetulan, tapi bagian dari sistem takdir yang terikat pada koin itu. Kini ia harus memilih dengan bijak, kejutan-kejutan yang tersisa. Keesokan paginya, Artikliff Bearing berniat ingin menemui Mawaria Alma sambil mencari tahu, dan ingin mengetahui apa yang dimaksud dari tersisa 8, dan kenapa kehidupannya jadi berubah. Aduh, Wah, kebetulan sekali. Maaf, ada yang ingin aku bicarakan. iya silahkan. Aku juga tak menyangka, ternyata bisa bertemu kamu lagi. Mereka pun berbincang-bincang dengan sangat seru di bangku taman, dan tak sengaja, ujung mata mereka berdua melirik ke arah yang sama. Di mana mereka melihat seorang wanita yang sedang duduk di samping kolam air mancur tersebut. Hei, lihatlah itu, kau lihat. Dialah wanita yang menyuruhku menyimpan koin lusuh ini. Ya sudah, ayo kita hampiri dan kita tanyakan saja langsung, apa maksud dari perubahan kehidupanmu sebelumnya dan sekarang. Pada akhirnya mereka berdua menghampiri wanita renta itu dan bertanya, apakah ada berkesinambungan dengan kehidupan aslinya. Kau anak muda yang telah membantuku dan menyelamatkan hidupku. Jadi bagaimana kehidupanmu selama ini? Hei, Anda tak usah bertele-tele. Jawab saja pertanyaanku. Sabar, jangan emosi. Kasihankan wanita renta ini. Jawab Artikliff yang berapi-api, namun dicegah oleh Alma. Pertama, dia memenangkan lomba menulis dunia. Kedua, diundang ke acara talk show, lalu dijadikan model anime isekai. Ketiga, buku Artikliff dijadikan drama musikal yang diperankan oleh idol terkenal, yang ternyata juga fans berat Artikliff Bearing. Keempat, kejutan ke-8 adalah panggung nasional. Seseorang menerima undangan menjadi tamu kehormatan di acara Panggung Pena Nasional. Bukankah kau menikmati perubahan hidupmu, nak? Kau sudah menemukan beberapa kejutan kecilnya, namun kau itu harus mengetahui rahasia yang... Belum selesai wanita itu berbicara, Artikliff menyelaknya. Apa-apaan ini? Memang ini semua sudah berubah dan aku menemukan perubahan dari hidup ini, tapi bukan seperti ini yang aku mau, karena hidup seperti ini membuat diriku seperti sudah kehilangan arah, atau jangan-jangan Anda sudah Dahulu, seperti dirimu, sudah berubah, akan tetapi, dan sekarang dia sudah menjadi, dan sekaranglah saatnya giliranmu. Tapi kalau kau mau dan mampu dengan segenap hatimu yang masih bersih dan jangan lupakan, dan sepertinya kau itu akan merasakan kejutan yang akan kau impikan selama ini. Artikliff dan Alma hanya bisa keheranan dan mereka berdua tak sadarkan diri. Dan pada akhirnya mereka berdua terbangun di atas panggung dengan merasakan perasaan mereka seperti ada yang memperhatikan mereka dari barisan bangku penonton. Ini bukannya ini di panggung. Sedang apa kita di sini, bukannya kita lagi. Aduh, ini di mana? Aku ingat, sekarang kita lagi di taman dan koinnya, mana koin lusuh itu?
Koinnya menghilang dan sekarang, kita tidak mengetahuinya, kemana koin lusuh itu apalagi, tanpa koin itu pasti aku akan. Sudahlah, yang penting kita cari dulu di sekitar sini sampai ketemu. Mereka pun terus mencari koin itu sampai mereka berdua kelelahan. Dan pada akhirnya hari-hari pun berlalu, mereka berdua jadi sering bertemu dan mulai melupakan koin lusuh itu. Akan tetapi, pada suatu hari, Articliff dan Alma menerima paket tanpa nama. Di dalamnya, surat bertuliskan, "Jangan berhenti menulis. Dunia ini adalah cerita yang kau bentuk dengan pena. Dirimu, dari 12 tahun ke depan." Jantung Articliff berdetak kencang. Apakah aku, penulis nasibku sendiri? Lalu bagaimana dengan nasib si dia? Beberapa hari kemudian, mereka berdua jadi saling bertemu dan sampai pada akhirnya, Articliff menerima undangan menjadi tamu kehormatan di acara Panggung Pena Extreme Blast. Ia sempat ragu, tapi Alma meyakinkannya. Articliff, kamu bukan pecundang lagi. Kamu pengubah takdir, ayo pasti bisa. Articliff melangkah ke panggung, sorakan membahana. Tapi dari balik kerumunan, dia melihat sosok ibu renta itu, berdiri, tersenyum, lalu menghilang pelan-pelan menjadi cahaya. Dia, siapa sebenarnya? Gumamnya dalam hati. Beberapa hari pun berlalu, ketika di saat segalanya tampak sempurna, Articliff dan Alma kembali ke taman tempat ia bertemu dan menunjukkan di mana ia menemukan koin itu. Ia duduk sambil memandang langit senja. Kalau semua ini hanya bisa terjadi karena koin itu, berarti aku bukan siapa-siapa tanpa itu. Lalu, terdengar suara yang amat dikenal. Kamu tidak berubah ya, selalu terlalu keras pada dirimu sendiri. Koin itu menghilang. Kalau ini sistem, apakah tanpa koin, semua berkah akan hilang? Articliff, kamu tak perlu koin untuk menjadi takdir yang kau inginkan. Kau panik seakan-akan hari esok akan lenyap. Tetaplah berusaha dengan segenap kemampuanmu. Dan lihatlah sekarang, kau bahkan tidak sadar sudah menemukan pasangan takdirmu sendiri. Kini, Articliff Bearing hidup biasa menulis, berjuang, dan makan bareng Alma. Kadang rejeki datang, kadang tidak. Tapi ia selalu tersenyum, karena hidup itu kejutan. Dan kini mereka berdua, sudah siap menghadapi semuanya, dengan senyum dan pena di tangannya. Jadi, Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa saksikan. Segera ditunggu saja.